Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak dalam materi selanjutnya, yaitu tentang program linear. Oke, program linear atau nama singkatan adalah PROLIN. Ini adalah materi pertama yang akan kita di kelas 11. Oke, kita langsung aja. Di program linear ini akan terdiri menjadi dua ya. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, rasa kalian sudah paham sistem persamaan linear dua variabel. Ini adalah materi yang diajarkan di kelas 10. Ya, kalian sudah belajar itu. Kemudian baru kita akan belajar tentang program linear. Oke, sebelum kita masuk ke materi program linearnya, kita review dulu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. SPTRDV. Nah, di sistem pertidaksamaan dua variabel, kalian harusnya tentu masih ingat 4 poin ini ya. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian menyusun ya, setelah itu baru menyusun daerah penyelesaiannya. Yang keempat baru sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, kita masih ingat di sini pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel x dan y itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, x dan y adalah sebagai berikut. Nah, yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan adalah tanda tandanya antara sambungan. Kalau di pertidaksamaan itu ada 4 ya. Nah, yang pertama ada lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, besar dari, dan kurang. Nah, ini dapat. Nah, kalau misalkan persamaan itu menunjuk pada sebuah nilai, kalau misalkan persamaan biasanya hasilnya adalah daerah hasil banyak jamaah. Gambaran mudahnya sih kalian perhatikan strategi berikut. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Untuk penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan x dan y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Nah, jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan x, y tersebut berada dalam suatu daerah disebut daerah penyelesaian atau dibandingkan daerah penyelesaiannya ya. Kalau misalkan di persamaan itu adalah pada kalau misalkan ini biasanya berbeda banget. Kita mulai perhatikan ini ada DP-nya ya, daerah yang diambil adalah DP-nya. Semua daerah yang berada di sebelah kiri dari persamaan yang ada dengan daerah. Di sini juga sama. Contoh yang kedua daerah penyelesaian dari 3x y kurang sama dengan 4 itu adalah daerah yang dihasil. Nanti kalian akan menemukan beberapa buku yang bahas tentang DP4 dalam materi saya kali ini. Kita harus sepakatin ya, di sini daerah yang dihasil adalah daerah hasil. Karena nanti kalian akan menemukan beberapa panduan yang justru daerah yang tidak dihasil lah sebagai daerah hasil. Jadi kita sepakatin kita menggunakan daerah yang dihasil sebagai daerah hasil. Yang ketiga tentang menyusun pertidaksamaan dua variabel suatu daerah penyelesaian. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu adalah menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya dulu. Caranya bagaimana? Yang pertama, cari dua titik yang dilalui persamaan garis. Gimana cara mencari dua titik? Itu ya, mencari dua titik yang dilalui persamaan garis. Caranya, kita misalkan yang pertama x-nya sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan koordinat titik 0, y. Maka kita dari gambarnya ada persamaan itu, kita misalkan aja x-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 0, y. Nanti kita dapat titik ini ya, 0, y. Selanjutnya, kita misalkan y sama dengan 0, sehingga didapatkan koordinat titik x,
Kalau kita misalkan y-nya sekarang yang 0, maka kita dapatkan variabel x ya, 2x sama dengan 6. Misalkan contohnya, kita dapat titiknya adalah x, 0. Titik contohnya 3, ini sudah dapat 2 titik. Tinggal langkah selanjutnya, hubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis lurus yang linear. Gampang kali ya, kita garis saja sebuah garis lurus misalnya dengan ini yang menghubungkan dua titiknya itu. Lurus ya. Kita dapatkan persamaan garis pembatasnya. Garis batasnya 2x plus 3y sama dengan namanya adalah garis ini. Selanjutnya, ya, baru kalau kita perhatikan, ya, dari garis ini, ya, ini akan membagi daerah menjadi dua, kan? Kita lihat garis ini akan membagi menjadi daerah dua, yang berwarna biru maupun yang berwarna merah, ya kan? Nah, yang mana daerah hasilnya? Ini harus kita uji. Baru lakukanlah langkah yang kedua, lakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Oke, perhatikan. Untuk menguji, kita boleh sembarang aja menguji salah satu titik yang berada di antara dua bidang ini. Dengan catatan, kalau misalkan dia masuk dalam persamaan, maka dia akan benar-benar, dan dia masalah seperti daerah yang seharusnya tidak diaksir atau daerah bukan. Tapi dari catatan kita gunakan aja dan titik-titik yang mudah, yang dimana kita gunakan titik 0, nah, biasanya seperti ini. Kita gunakan titik warna 0, tidak kalah penting dalam kerjasama juga ini ya, menentukan garisnya, ya, menentukannya. Kalau misalkan ketidaksamaannya digunakan dengan tanda seperti ini, lebih besar dari atau kurang dari, kita harus menggunakan garis putus-putus dalam menggambar garis putus. Sementara kalau misalkan dia lebih besar bersama dengan, kita gunakan garis jangan sampai lupa. Mungkin lebih gampang ya, kita langsung masuk ke contoh soal SD ya. Kalian bayangkan tidak perlunya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kita ketahui 2x min 3y kurang sama dengan 6. Itu ya. Kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan 6. Ini adalah garis penuh ya. Dulu kita kunci dulu. Ya. Lalu kita masuk ke persamaannya. Kita tentukan daerah hasilnya. Nanti kita cari dulu yang pertama, angka pertama. Kita cari garis DP-nya itu ya, garis DP-nya pembatas daerah penyelesaian. Kita misalkan x sama dengan 0 yang pertama, maka kita dapat x-nya tinggal ganti 0, berarti minus 3y ya, sama dengan 6, dan y sama dengan 6 berarti y sama dengan ini. Dan kita peroleh titik awalnya adalah x-nya 0 dan y-nya adalah ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita punya x, y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaannya, 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 per 5 sama dengan 6. Titiknya yang kita peroleh adalah 3. Sekarang tinggal kita buat garisnya. Kita buat garisnya dalam suku kartesian seperti ini. Nah, titik yang pertama adalah 0,2. Yang satu adalah titik 3,0. Sekarang baru kita sambungkan garis dari antara dua titik. Ingat garis penuh nanti kita urus. Paham ya? Misalkan
Selanjutnya, yang langkah kedua, yang tadi, baru kita uji titik. Titik mana yang kalian gunakan? Perhatikan, garis ini membagi dua buah wilayah, yang ada di sini dan yang ada di sebelah sini. Kalau misalkan saya buat di daerah 1, daerah 2 lah, ya. Nah, di sini dibagi dua daerah 1 dan daerah 2. Sekarang kita uji ke persamaannya. 2x min 3. Nah, ini titiknya. Titik berapa? Dan kita pakai berapa? Kita pakai 6. Titik itu ada berapa? Bentuk daerah ke 2 kan? Dengan titik 0,6. Pertemuan antara suku X sama suku Y. Itu. Nah, kita uji 2x min 3y harus kurang atau sama dengan 6. Nah, kita masukkan berarti x nya berarti 2 kan 0 minus 3 kan 0 kurang sama dengan ya hasilnya berarti kan 0 dikurang 0 kan, berarti 0 kurang sama dengan 0. Apakah kurang sama dengan 6? Jawabannya adalah benar ya. Nah, 0 itu kurang dari 6. Ini sudah memenuhi jawaban. Sehingga daerah ini merupakan daerah 0 ini merupakan hasilnya. Kalau kita hasil adalah daerah yang terbuka. Sebelumnya dari kelas 10 kita mainkan hasil. Ini adalah daerah yang selesai. Seperti itu caranya. Mohon dilihat. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk ke sistem perbedasamaan, coba kalian kerjakan 3 soal berikut supaya lebih memantapkan kalian bagaimana cara melakukan angka-angkanya. Oke, jadi 3 soal silakan untuk dikerjakan. Kita masuk ke selanjutnya. Ada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPP LB. Sebuah sistem ini terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan linear 2 variabel. Dalam penyelesaian sistem tersebut merupakan irisan daerah penyelesaian dan menyusun sistem pertidaksamaan tersebut. Maksudnya begini, dikatakan sebuah sistem ketika kita memiliki lebih dari 1 atau 2 atau lebih, ya, lebih dari 1, syaratnya 2 atau lebih, baru bisa dikatakan ini adalah pertidaksamaan, sebuah pertidaksamaan. Kemudian ini adalah sebuah pertidaksamaan. Dikatakan sebuah sistem ketika 2 pertidaksamaan atau lebih ini memenuhi kriteria yang sama. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ini ada 2x plus 3y, 2x plus 3y lebih besar dari 6. Ini adalah sistemnya. Daerah penyelesaian adalah yang diarsir berwarna biru, gitu kan? Sementara 3x plus y yang lebih besar dari 3 diarsir berwarna merah. Sehingga daerah himpunan penyelesaian dari sistem tersebut DHP gitu ya, dinyatakan adalah yang irisan daerah keduanya, yaitu daerah yang diarsir keduanya. Mana yang ini? Kan yang diarsir oleh berwarna merahnya berwarna biru. Kalau misalkan dibuat kembali berikut adalah DHP. Gunanya adalah yang diarsir oleh keduanya. Jangan sampai lupa. Contohnya adalah seperti ini. Caranya sama ya, sama dengan mencari sistem pertidaksamaan. Kita cari satu. Yang pertama kita cari dulu 2x plus 3y sama dengan 5. Yang lupa ini adalah putus-putus. Dan ini adalah penuh. Lihat dari tandanya. 2x plus 3y sama dengan 6. Maka cara yang pertama x nya sama dengan 0. Maka 3y sama dengan y sama dengan
oleh lanjut titik 0, selanjutnya y-nya sama dengan 0, maka 2x sama dengan x sama dengan 3. Titiknya adalah 3, x. Kalau gambar dulu boleh, kalau misalkan mau digambar dulu supaya memudahkan. Tadi yang pertama itu adalah 0,2 ya, 0,2 ini adalah 3,2. Ya, seperti itu. Dan langkah yang sama, langkah kedua, ini adalah puncaknya 2x plus 3y sama dengan 3. Dan uji aja, uji di titik 0,0, 2x plus 3y kan lebih besar bersama dengan kita uji nanti 2 dikali 0, 3 kali 0 harus lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Salah ya. Jadi titik 0,0 dan saya lupa 0,0 bukan merupakan daerah hasil. Karena salah, berarti yang dihasil adalah yang sebelah atas. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang kita punya 3x plus y yang sama dengan 3. Kita cari garisnya dulu. 3x plus y sama dengan 3. Yang pertama, x-nya sama dengan 0. Maka y sama dengan titiknya adalah 0,3. Selanjutnya, y-nya sama dengan 0. Ya kan? Maka 3x sama dengan 3x sama dengan 3. Titiknya adalah 1,6. Oke, kita tinggal gambar aja. Mudah-mudahan kita mungkin pakai warna yang berbeda ya. Ini kalian boleh siapkan juga pulpen warna-warni atau pensil karena kebutuhan mengarsir juga. Karena yang pertama adalah yang kedua kita pakai berarti y sama dengan 0,3 berarti 0,3. Dengan titiknya 0,3. Yang kedua adalah 1,6 berarti x-nya 1, y-nya 0. Nah, kita buat dari ini pun sama, dia membagi menjadi dua wilayah, sebelah sebelah. Kemudian kita uji pakai titik 0,0 yang ada di sebelah kirinya, dan kita uji di titik 0,0. Ya, 3x plus y lebih besar atau sama dengan masukkan plus 0 apakah lebih besar? Nah, setelah 0 lebih besar sama dengan tidak, ini adalah salah ya. Pernyataan itu salah, nanti daerah hasilnya. Berarti daerah hasilnya bukan berarti di sebelah kirinya ya, kiri garisnya, tetapi yang ada di sebelah kanan. Jadi kita hasil. Nah, ini sama. Nah, daerah kedua saya yang mana? Daerah kedua saya itu berarti yang ini ya, yang dihasil oleh keduanya. Sini terus dihasilkan ya. Ini adalah boleh. Itu memudahkan hasil lagi sekali. Kesepakatan yang dihasil adalah daerah yang memenuhi bersama. Ya,
hasil HP-nya, hasil bersama. Mohon maaf ya, hasil penyelesaiannya ya, HP-nya adalah sama. Itu jangan sampai lupa di materi kelas 1 kita ulang lagi sebelum kita masuk ke program. Ya, untuk memantapkan kalian sama seperti tadi, ini ada 2 soal. Silakan untuk kalian kerjakan dalam titik yang untuk memantapkan. Ada 3 sistem, kemudian ada 2 sistem. Ada 1 sistem terdiri dari 3 persamaan, kemudian ada 1 sistem lagi terdiri dari 2 sistem. Silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi ini. Ya, pada pertemuan pertama ini. Pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke program webinar. Program webinar itu cukup banyak ya. Jadi ini dulu kita matangkan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk itu terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.